Halo teman-teman Motovun Indonesia, sekarang di depan kalian udah ada motor listrik baru. Sebenarnya mereka nggak baru-baru banget sih, jadi developmentnya tuh kurang lebih udah dari tahun 2018. Dan akhirnya di tahun 2023 ini, di penghujung tahun, mereka muncul dengan membawa varian terbarunya. Namanya Savart dengan tipe S1 dan ada S1P. Jadi apa aja bedanya dan berapa harganya? Apa aja fiturnya? Mari kita lihat. Nah langsung aja, sekarang di depannya udah ada desain terbarunya yaitu Savart S1. Jadi kalau bicara desain motor itu emang kelihatannya bongsor ya. Terutama wheelbase-nya sih kelihatan panjang banget. Jadi wheelbase-nya ini dia panjangnya 1525 mm. Kelihatan panjang banget sih karena ini juga ya. Karena bodi belakangnya lihat dia tuh segini doang, setengah roda belakangnya doang. Padahal kalau ngelihat speknya 1525 mm itu ya nggak beda jauh dari X-Max lah. Karena X-Max itu 1545 mm. Oke, terus kalau kita ngeliat desainnya, emang nih desainnya futuristik banget sih teman-teman. Bisa dilihat di depan, dia tuh kotak-kotak sudutnya tegas-tegas banget di sini. Kemudian juga dia tuh ya mungkin sekilas ya mirip kayak motor listriknya BMW, yaitu yang BMW CE04. Di depannya bisa dilihat ada windshield mungil yang melindungi speedometernya. Speedometernya sendiri udah full digital 7 inci, nanti kita lihat nyalanya di fitur dan teknologinya. Kemudian di lampu utamanya di bawah sudah menggunakan LED projector ya. Jadi udah modern banget dan cahayanya harusnya lebih tebal juga lebih fokus. Dan untuk sennya dari sini, sennya di kanan kiri di sini nih. Kemudian di RL-nya ada di atasnya gitu. Jadi simpel banget ya. Di bodi sampingnya nggak ada nih tempat untuk sennya. Jadi lebih simpel. Kemudian di sini bodi depannya kerasa gondrong banget ya, sampai-sampai roda depan dan juga spakbor depannya tuh kayak ngumpet di balik bodinya ya. Spakbor depan itu malah kerasa kayak pendek banget tuh, nggak ngelewatin bodi gitu. Mungil-mungil, kemudian juga dia pakai diameter velg kayak NMAX, pakai ring 13 inci. Kemudian bannya pakai 110/70 buat yang depannya. Untuk perangkat rem ya, ini dia. Yang depan pakai disc brake, dia kalipernya 2 piston, selang remnya udah braided ya kalau kita ngeliat di sini. Jadi performa remnya harusnya lebih rigid. Kemudian diameter cakramnya ini juga kayaknya mirip-mirip NMAX ya. Mungkin sekitar 200 atau 220 mm lah sekitar segitu. Di setangnya, nah di setangnya ini dia modelnya model ala-ala Jetsi gitu, kayak NMAX juga. Jadi stangnya tinggi, kemudian dikasih cover body gitu teman-teman. Dan isi saklarnya kalau kita lihat sini ada start stop ya. Kemudian ada set, ada reverse. Di sana ada pass beam, low beam, ada juga hazard, ada sen dan ada klaksonnya. Terus kalau kita ke tengah, di sini emang nggak ada kunci kontak ya. Karena untuk si Savart S1 ini sudah menggunakan smart key system untuk yang tipe S1 biasa. Dan untuk yang S1P udah ada kelengkapannya ditambahin ini. Ada fingerprint untuk nyalainnya, nanti kita akan coba. Kemudian di sini ada kantong kompartemen di sebelah kiri dan kanannya. Terus di sini juga ini merupakan posisi kaki ya. Jadi kaki pengendara tuh bisa posisi biasa atau posisi selonjoran. Terus, oh di sini nih, ini agak besar. Lebih agak besar sini kenapa? Karena di sini merupakan tempat baterainya. Nanti kita lihat ada motor yang versi telanjangnya yang nggak pakai bodinya dari si Savart S1 ini. Terus, oh nih, ini karena tipenya Savart yang S1P, jadi ini tuh dia udah pakai kulit joknya, desainnya spesial teman-teman. Jadi kulitnya bagus ya. Pakai dual tone, kemudian juga jahitannya pakai warna biru. Desainnya sih nggak lebar-lebar banget lah. Nggak tahu nih impresi duduknya nanti bakalan seperti apa, karena tidak boleh dipegang. Kemudian kita ngeliat di sisi belakang gitu pakai swing arm teman-teman. Jadi swing armnya ini udah berbahan aluminium, cuma dikasih cover plastik lagi ya. Jadi kelihatannya lebih rapi. Terus juga dia pakai dinamonya model mid drive yang ada di tengah sini. Jadi ini juga yang salah satu yang bikin wheelbase-nya jadi panjang ya, karena butuh peletakan dinamonya di depan. Jadi dari rangka ke dinamo, kemudian baru ke roda belakang. Nah ini diteruskannya menggunakan belt nih teman-teman. Beltnya dari Gates. Keunggulan menggunakan belt ini tentu aja suaranya tuh jadi lebih minim banget, nggak ada suara kayak rantai yang berisik gitu. Kemudian juga karena dia dinamonya di depan, jadi saat roda belakang lewatin jalan jelek tuh dinamonya atau kumparannya itu nggak terlalu terimpact oleh jalan rusak ya. Jadi umur atau masa pakainya akan lebih awet lah, lebih panjang. Kemudian juga belt juga akan minim maintenance ya, artinya nggak perlu ada pelumasan oli seperti rantai atau pelumasan lubrikan lainnya.
Jadi ini yang penting jaga tetap bersih aja gitu. Untuk suspensinya dia pakai kanan dan kiri, pakai double. Terus ada setelan spring preloadnya, jadi bisa disesuaikan dengan bobot pengendaranya gitu. Ini bodinya pendek banget ya, cuma setengah roda, dan lampu belakangnya desainnya bagus banget sih kalau menurut saya. Jadi dalamnya black housing, udah full LED juga, cakep modelnya. Untuk plat nomornya ada di belakang, jadi modelnya model mudguard gitu teman-teman. Mudguard di sini, di belakang, terus sini ada lampu penerangnya juga, seperti itu. Nah, kita coba lihat yang versi telanjangnya dari Savart S1 ini teman-teman. Jadi struktur rangkanya seperti ini ya. Jadi dia dari depan itu ke bawah. Kemudian di sisi tengahnya nantinya akan dipakai untuk baterainya nih. Pakai 2 buah baterai di sini, bisa pakai sistem swap yang berlangganan atau kalian bisa beli berikut baterainya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada VCU-nya, ada vehicle control unit di atas, di atasnya headlamp. Kemudian di sini dia untuk kunci stangnya udah pakai elektrik ya teman-teman. Jadi dia udah keyless, jadi keylessnya full. Jadi tinggal pencet aja, nanti bakalan kunci dia untuk kunci stangnya seperti ini. Kemudian di bawah di sini ada DC converter, lalu di sini juga ada controllernya. Kemudian dia menyambung tentu aja ke dinamonya model mid drive yang ada di belakang nih, yang nempel di swing arm. Kemudian menariknya, si dinamonya ini dia pakai pendingin coolant teman-teman, water cool. Jadi pakai radiator, radiatornya adanya di bawah sini. Jadi dari radiator sini akan disirkulasikan menggunakan water pump yang ada di sini nih teman-teman. Nah, agak ngumpet ya. Jadi di situ ada water pumpnya. Jadi nanti water pumpnya akan mengalirkan air radiator dari reservoir, radiator, kemudian masuk ke sini nih, masuk ke dinamonya. Dan yang panasnya akan keluar lagi dan terus siklusnya akan seperti itu ya. Selama motor berjalan, biar suhu dinamonya ini, si DC brushless-nya ini tetap optimal, nggak ada overheat selama dipergunakan atau selama dipakai. Sini kelihatan banget nih struktur rangkanya yang belakang. Jadi dari bawah dia naik ke atas. Yang bawah rangkanya pakai pipa tubular gitu, besar-besar. Sedangkan untuk yang atasnya pakai plat ya. Platnya tapi cukup tebal nih. Mungkin ada sekitar setengah senti ya atau 1 sentian platnya. Cukup tebal. Seperti itu. Yang belakangnya cukup gambut ya, karena dia pakai bannya 130/70 nih. Dan tentu aja pengeremannya pakai disc brake, kaliper 1 piston, selang remnya udah braided. Sekarang coba kita lihat isi speedometernya dari si Savart S1 ini. Nah ini tipe yang S1P ya, jadi dia udah pakai ini. Jadi keamanannya akan lebih terjamin karena dia selain pakai keyless, tapi dia juga bisa dihidupkan ya di jalan karena menggunakan ini fingerprint gitu ya, ala-ala kayak mau absen gitu. Jadi nggak akan hidup kalau motornya belum dikasih fingerprint. Di sini juga ada logonya, ada logo fingerprint. Tuh. Kalau fingerprintnya nanti udah terdeteksi, nantinya akan ada logo ready di sisi atas. Nah kalau kita ngelihat speedometernya, isinya itu sebenarnya di sebelah kiri ini ada kecepatan, walaupun di tengahnya udah ada ya. Jadi double di sini juga ada, kemudian kecepatan di sebelah kiri juga ada dalam bar ya, hitungan bar. Kemudian di tengahnya ini ada kapasitas baterai 63%. Ini 29 kilo saya nggak tahu nih, nggak mungkin jaraknya sih karena dia klaimnya bisa sampai 120 kilo. Kemudian di sini ada Eco, ada riding modes-nya. Kalau yang S1P itu ada Eco, ada normal, ada sport. Sedangkan kalau yang S1 biasa cuma Eco sama normal aja. Kalau ini kayaknya average penggunaannya rata-rata. Penggunaannya kira-kira seirit apa ini kilometer per kilowatt per hour. Dan kalau yang kiri ini secara real time ya, artinya setiap jalan nantinya dia akan naik turun barnya untuk mengidentifikasi cara berkendaranya sedang boros atau sedang irit gitu. Ini kilowatt hour per kilometernya. Dan ini ada odometer informasinya. Di sini ada LED strip gini kalau yang tipe S1P-nya. Ini dia bisa berganti warna dan kalau ngesen juga dia akan ganti jadi orange gitu warnanya. Kemudian kalau yang di atasnya ada jam. Nah, ada jams, ada TPMS. Jadi ada tire pressure monitoring system kalau yang buat si S1P ini, fitur lebihannya juga. Tuh, seperti itu. Keren ya. Warna dasarnya hitam. Kalau nggak salah ini juga bisa gonta-ganti dari hitam jadi putih. Dia bisa mengikuti keadaan sekitar lah, seperti itu. Nah sekarang kita sekalian ngeliat nih spesifikasi motor listriknya yang ternyata lumayan powerful ya. Karena nih klaimnya 0-60 km/jam tuh hanya butuh waktu 5 detik.
Kemudian untuk tenaga maksimalnya tuh sampai ya up to 18,7 atau 18,9 PS di 5000 rpm. Kemudian torsi maksimalnya tuh bisa sampai 250 Nm hanya di 1300 rpm dan ini udah on wheel ya. Gila, ini gokil banget sih. Kemudian ini protectionnya udah IP67, jadinya dia bisa melewati genangan air. Genangan air yang diklaim itu bisa setengah roda nih, kurang lebih sekitar 30 cm, 20 sampai 30 cm lah segini kata mereka. Jadi yang udah IP67 tuh antara lain dinamonya atau motor listriknya, kemudian juga si controller, dan ada juga ini nih si VCU-nya. Jadi aman saat ngelewatin banjir-banjiran atau saat terkena cipratan air sekalipun. Begitu. Untuk dinamonya sendiri, dia nih spesifikasinya maksimalnya tuh punya tenaga sampai 14 kW. Cuma untuk faktor keamanan, jadi diturunkan nih, dibikin di limit ya. Jadinya tuh rated-nya itu kurang lebih hanya ada di 4 kW aja gitu. Kemudian Savart S1 ini untuk yang tipe S1 biasa cuma ada 2 riding modes aja. Jadi cuma ada Eco yang maksimalnya kurang lebih ada di angka 40 km per jam. Lalu ada riding mode yang normal ini kurang lebih 70 km per jam lah. Dan untuk yang S1P atau yang versi tingginya itu dia ada riding mode yang sport. Nah, kalau yang sport itu bisa sampai 120 km per jam. Jadi emang kencang banget sih. Nah, sekarang kita bahas baterainya. Jadi baterainya kalau si Savart S1 itu dia pakai 2 pack baterai. Spek baterainya ini dia pakai Li-ion cells yang tipe 21700. Kemudian life cycles-nya bisa sampai 1000 sampai 2000 life cycle atau siklus pengecasan. Kemudian juga ada thermal management system. Ada AI based BMS. Kemudian juga dia udah IP67, jadi aman dari air ya. Kemudian spesifikasinya seperti ini. Dia punya spesifikasi 72 volt dan 65 ampere hour. Dan lifetime-nya diklaimnya sih bisa up to sampai 150.000 km. Wow, jauh banget ya. Dan gak lupa, karena dia tuh udah ada sistem IoT-nya, jadi semuanya tuh bisa dipantau melalui aplikasi nih. Jadi ada cloud computing. Di sini kita bisa ngeliat historinya, status baterai dan status kendaraannya segala macam. Jadi lengkap banget lah. Kemudian nih baterainya masih import, tapi dirakitnya sudah di Indonesia seperti ini. Tuh. Nah, ini dia baterai yang digunakan atau sistem yang digunakan oleh Savart pada kendaraan ya teman-teman. Jadi ada yang tipenya berlangganan, yaitu sekitar 400.000 sebulan dengan jarak kurang lebih sampai 10.000 km. Dan ada juga yang kalian bisa beli satu paket baterainya dengan home chargingnya. Nah, kalau yang beli tanpa baterai ini atau yang berlangganan itu harga motornya tuh untuk yang tipe S1 itu 42 juta. Sedangkan untuk yang S1P tanpa baterai itu 45 juta. Sedangkan kalau S1P yang include 2 buah baterai dengan home chargingnya itu harganya ada di sekitaran angka 58 juta. Nah, ini dia. Jadi itu dia bekerja sama Planet Ban untuk baterai swap sessionnya atau yang disebut dengan BSS. Jadi dia swappingnya cuma 1 menit. Extendnya bisa 4 modul dan ada kurang lebih satu packnya itu ada 8 buah slot baterai seperti ini nih kurang lebih nih. Ini bentuk utuhnya. Tuh. Battery swap station kurang lebih ada 4 slot. Kemudian juga ini dia high efficiency segala macam ya, intelligent control, stackable. Kemudian juga bisa dipantau lokasinya dari aplikasinya si Swap. Terus juga ini kita bisa melihat kapasitasnya baterainya. Ini juga kita kalau mau kita pindah-pindah atau ganti baterainya itu bisa melalui aplikasinya aja. Nah, kalau yang kedua yang home chargingnya ini emang dayanya lumayan gede teman-teman, karena dia butuh bawa tuh mencapai 1760 watt. Jadi butuh listriknya yang ada di 6600 volt. Jadi untuk kapasitas listrik yang rumahnya besar-besar ya, seperti ini. Dan untuk ngecharge-nya nih dia cukup cepat. Jadi dari 0 sampai 100% itu cuma butuh waktu 4 jam aja ya, karena dia dayanya besar ya. Jadi cuma butuh 4 jam aja untuk ngisinya. Kemudian dia ada 2 charging cords. Jadi ada 2 slotnya bisa langsung ngecharge berbarengan. Ada auto cut system, ada overcurrent and temperature protection, dan ada smart control and monitoring system. Seperti itu. Nah, untuk memastikan kualitas perangkat elektronik ini bagus, jadi si Savart ini dia berkolaborasi dengan Aero Electronics, teman-teman. Ini merupakan salah satu pabrikan yang cukup ternama ya. Dia tuh membuat rangkaian elektronik, clouds dan segala macam lah, seperti dipakai di McLaren juga. Dan di sini kita lihat tulisannya dia dipakai untuk VCU, kemudian dia di BMS-nya juga. Dan beberapa chip lainnya yang bekerja sama dengan Aero Electronics. Nah, untuk bagasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 2 slot baterai depan dan belakang. Terus di sisi tengah ke belakangnya itu masih ada slot buat nyimpan bagasi. Ya, lumayan dalam. Walaupun emang nggak terlalu lebar ya. Tapi kayaknya untuk naruh jas hujan atau lap-lap aja dan sarung tangan sih kayaknya cukup.
Kurang lebih seperti itu impresi pertama kami mengenai Savart. Jadi ada yang tipe S1, dijual tanpa baterai, itu pakai baterainya subscribe atau berlangganan. Harganya itu ada di angka 42 jutaan on road Jakarta. Kemudian ada S1P, itu yang lebih expert ya. Jadi ada Tire Pressure Monitoring System, TPMS, ada Combi Brake System, kemudian juga ada beberapa detail warna yang berbeda. Lalu dia juga ada CBS juga remnya, dan ada beberapa perbedaan lain lah. Itu dia kalau tanpa baterai 45 juta, sedangkan kalau beli berikut baterai dengan home chargingnya, itu ada di angka 58 juta, dan baterainya itu garansinya sampai 5 tahun. Sedangkan kalau yang subscribe tentu aja nggak pakai garansi, karena baterainya sharing. Kurang lebih seperti itu impresinya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah mengenai Savart S1 dan S1P ini. Kira-kira bagus apa enggak? Kemudian juga posisinya, desainnya, fiturnya seperti apa? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Moto Indonesia. Bisa mampir-mampir ke channel kita juga ada Auto Indonesia. Dan mampir ke channel kami ada Moto Indonesia. Dan baca berita menarik di autofan.co.id. Kalau itu sampai jumpa di video selanjutnya.